Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di mana rancangan ini itu eh, berbeda dengan rancangan acak lengkap ataupun rancangan acak kelompok. Nah, langsung aja. Oke, di sini perbedaannya itu adalah uh, di pada rancangan bujur sangkar Latin ini yaitu jumlah ulangan dan perlakuan itu sama. Jadi kita ambil contoh di sini ada 4 perlakuan dan ada 4 ulangan. Jadi di sini ada kotak, kotaknya ini kita buat A, B, C, D, di mana situ adalah tanda dari ulangan A dan perlakuan A, kemudian ulangan B, perlakuan B, C, dan D, gitu seterusnya. Nah, ini sudah kita kotakin, kita buat susun ya. Misalnya A, B, C, D, terus B, C, D, A, kita susun gitu ya. C, D, A, B, D, A, B, C, gitu. Nah, ini sudah kita susun. Kemudian syaratnya ini adalah dia harus diacak. Diacaknya yang pertama adalah kita acak untuk pertama itu adalah acak baris. Jadi ini baris ya. Ini baris, baris, baris. Nah, ini kita acak secara diagonal. Itu ya, diacak dulu. Pertama diacak baris. Nah, setelah diacak baris, kemudian kita acak lagi. Nah, diacaknya secara diagonal ya. Kalau nggak tahu diagonal, diagonal tuh miring gini. Oke. Nah, setelah diacak baris, kemudian kita acak lagi kolom. Nah, setelah tadi baris, kita acak kolom. Nah, kolom tuh gini. Yang ini kolom, kolom, ini kolom. Oke. Nah, ini kolom. Jadi, ini adalah hasil akhirnya. Nah, inilah yang kita gunakan dalam penelitian. Oke. Nah, kalau ini sudah jadi, ini yang kita gunakan dalam penelitian dengan ulangan 4 dan perlakuan 4 untuk rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian kita lihat kasusnya, yaitu contohnya di sini adalah hasil produksi kentang dalam ton ya. Jadi ini ada kolom 1, 2, 3, 4, kemudian ada barisnya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya inilah sesuai dengan yang telah kita acak tadi, gitu ya. Nah, jadi di sini ada 1,64 B, berarti dia menggunakan perlakuan B dan ulangan B, gitu ya. Kemudian sini D, gitu juga perlakuan D, ulangan D pada baris pertama. Nah, gitu. Jadi ditandai nih, mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini berlaku untuk semuanya. Mau ini kan contoh kita ini adalah 4 kali 4 ya, maksudnya 4 ulangan, 4 perlakuan, berarti 4 kali 4. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Boleh 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Nah, dia intinya harus sama antara ulangan dan perlakuan. Ini semua seperti ini contohnya. Oke, ketika ada kasus seperti ini, kemudian bagaimana cara kita melihat mencari tabel ANOVA dari kasus tersebut? Yang pertama kita butuhkan adalah tabel bantu seperti biasa.
Tabel bantunya yaitu seperti ini, kita contohkan. Jadi ada dua tabel bantu di sini, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, jadi di tabel yang bantu yang pertama ini adalah yang ini, seperti pada acak kelompok kemarin. Nah, ini adalah untuk mencari nilai baris ini jumlahnya, kan? Nah, ini untuk mencari kelompok. Oke, ini untuk mencari FK, ini untuk mencari JKT, dan ini untuk perlakuan, mencari perlakuan ini ya, perlakuan. Nah, pertanyaannya kenapa ini dipisah perlakuan? Nah, karena perlakuan ini dia acak sifatnya. Kita contohkan. Untuk perlakuan A, berarti ini yang A, ini kita ambil ini, tambah lagi yang A, mana A di bawah, nah ini, ditambah lagi yang ke baris ketiga, ini A-nya, ditambah lagi yang keempat, ini A-nya. Nah, jika dijumlah, hasilnya adalah 5,855. Nah, kemudian yang B. Yang B jumlah perlakuannya berapa? Kita hitung juga. Nah, ini B, ini B, ini B, ini B, ditambah. Jadi, inilah dia. Kayak gitu ya. Jadi, kita tahu ini untuk nyari jumlah kuadrat perlakuan. Ini untuk baris, ini untuk kelompok, ini untuk FK, dan ini untuk JKT. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama sekali seperti biasa kita akan mencari FK. FK itu adalah jumlah dari tabel tersebut, jumlahnya. Nilai jumlahnya itu adalah 21,365. Nah, rumusnya adalah dia dikuadratkan dibagi 16. 16 dari mana? N alfa kali N, perlakuan kali ulangan. Nah, di sini karena 4 kali 4 jadi 16. Nah, sama dengan hasilnya adalah 28,529. Kemudian untuk JKT, untuk JKT ini adalah nilai dari yang ini. Nah, ini semua nih. Ini semua kita kuadratkan dulu. Baru kita jumlahkan. Oke. Setelah kita jumlahkan, baru kita kurang FK. Ya, dapat hasilnya 29,943 dikurang 28,529. Hasilnya adalah 1,414. Nah, ini adalah untuk JKT. Kemudian yang kita cari adalah JKP. Oke. JKP ini dari mana hasilnya? Hasilnya adalah kuadrat yang ini. Sesuai judulnya ya, ini tabel perlakuan. Jadi yang ini adalah yang dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Dijumlahkan kemudian dibagi N 4 ya di sini kebetulan. Nah, dikurang FK 28,529, hasilnya adalah 0,338. Kemudian gitu juga untuk JKK. JKK itu yang mana nilainya? JKK itu adalah kelompok. Karena dia kelompok, nah ini kolom ini adalah kelompoknya. Baris kelompok nih. Nah, berarti yang ini yang diambil. 6,350 dikuadratkan ditambah 4,395 dikuadratkan ditambah 6,145 dikuadratkan dan ditambah 4,475 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 117,425 dibagi 4 dikurang FK 28,529 sama dengan 0,827. Nah, untuk yang baris
adalah jumlahnya itu yang ini. Oke, yang ini adalah jumlahnya. Dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah, maka didapat adalah hasilnya 114,256 dibagi 4 dikurang 28,529, hasilnya adalah 0,03. Kemudian setelah dapat ini semua, kita mencari JKG. Karena dia galat, rumusnya jadi adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK dan terakhir dikurang JKP. Oke, maka didapat hasilnya adalah 0,219. Nah, kemudian kita cari DB, di mana DB di sini adalah sudah ketetapan rumusnya. DB sama dengan N kurang 1 sama dengan, berarti karena N-nya adalah 4 dikurang 1 jadi hasilnya 3. Kemudian untuk DB galat, rumusnya adalah N kurang 1 kali N kurang 2. 4 kurang 1 kali 4 kurang 2. Hasilnya 3 kali 2. Sama dengan 6. Nah, ini untuk yang DB galat, ini untuk DB semuanya. DB perlakuan, kelompok, dan baris. Oke. Nah, kita masuk ke, kita cari KTP dulu. Sama dengan 0,338. Nah, yang ini ya. Nilai dari JKP 0,338 dibagi 3. Dari mana? Karena DB-nya sini adalah 3. DB-nya ada 3. Dibagi 3 sama dengan 0,112. Kemudian untuk KTK, masukkan nilai KTK-nya, yaitu nilai JKK. 0,827 dibagi 3 sama dengan yang tadi, DB-nya adalah 3. Hasilnya adalah 0,276. Kemudian untuk KTB, masukkan untuk JKB-nya, nilai JKB-nya adalah 0,03 dibagi 3, hasilnya adalah 0,01. Kemudian untuk KTG-nya sama dengan nilai JKG, yaitu ini ya, 0,219, 0,21 dibagi 6, karena nilainya tadi adalah 6 ya. Hasilnya adalah 0,03. Ya, ini ingat DB-nya 6, di sini 6. Oke, langsung saja terakhir kita masuk ke F hitung ya. F hitung yang pertama adalah F hitung perlakuan, di mana nilai KTP yang kita masukkan dibagi nilai JKTG ya. 0,112 dibagi 0,03, hasilnya adalah 3,73. Untuk F hitung kelompok itu nilai KTK-nya yaitu 0,276 dibagi KTG 0,03 sama dengan 9,2. Kemudian untuk F hitung baris yaitu nilai KTB-nya yaitu 0,01 dibagi 0,03 sama dengan hasilnya ada 0,33. Oke, kemudian kita lanjut setelah ini semua didapat. Kemudian kadang ada yang bertanya, bagaimana sih nyari di F tabel, di tabel F. Nah, cara mencarinya adalah ini. Ini karena tadi DB galat. Nah, jadi ingat DB galat itu adalah untuk menentukan baris keberapa dia ini. Ini baris ke-6. Kemudian DB-nya berapa? DB-nya itu tadi adalah 3. Jadi ini ada yang ketiga. Maka dapat nilainya adalah 4,75. Seperti itu. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya seperti gitu juga. Tinggal lihat DB galat dikali apa yang mau dicari. Yang misalnya DB perlakuan berapa, DB perlakuannya, DB kelompoknya, tinggal cari di sini ya. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah DB perlakuan, DB kelompok, DB baris.
gitu. Karena ini cuma satu, sama semua, tadi dB-nya dan dB galatnya, jadi nilainya sama, 4,75. Oke, kita masukkan ke tabel ANOVA. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya semua, nih dB-nya, baris, kolom, perlakuan, galat. Nah, ini totalnya jadi 15. Ini nilainya yang tadi sudah kita cari. Ini nilai kuadrat tengahnya, ini nilai F hitungnya, dan ini adalah nilai F tabelnya. Gitu ya. Oke, semoga jelas pada kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen. Dan selamat belajar semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.